Halo guys, balik lagi bersama aku, Sisa Katya. Kali ini aku mau bawa video BH atau bahas habis. Apa sih yang mau dibahas kali ini? Aku mau bahas cara mengkritik ya, cara mengkritik sebuah cerita. Jangan sampai mengkritik tapi hanya bisa mencaci, bukan membangun. Istilah kritiknya bukan kritik untuk membangun. Jadi kalau kalian penasaran dengan video bahas habis kali ini, tonton terus sampai habis, oke? Untuk sumber bahas habis kali ini atau video BH kali ini aku ngambil dari grup ya, grup Wattpad ya, di Facebook, dan aku juga udah izin sama yang share kemarin. Jadi aku mencoba untuk membawakan dalam bentuk video. Istilahnya kadang orang males baca tapi orang lebih suka mendengarkan. Jadi aku ingin yang males baca itu mendengarkan dari segi video, cara mengkritik cerita dengan baik. Ya, ini tahap-tahapannya, oke? Di sini cara mengkritiknya itu pakai teknik sandwich ya. Di sini ada tuh teknik sandwich, aku liatin. Nah, teknik sandwich itu ada 5 teknik ya. Yang pertama itu mulai dengan beberapa komentar positif yang berfokus tentang apa yang dikerjakan ya. Kadang nih ya, ini aku ceritakan dari pengalamanku selama di Wattpad 5 tahun ini. Kadang ada orang memang niatnya memberikan kritik tapi tiba-tiba langsung mengatakan kalimat-kalimat yang kurang pantas. Istilahnya malah menjatuhkan mental yang menulis kayak gitu. Jadi untuk tahapan memberikan kritik, jadi aku pengen kalian tahu juga. Ini pertama itu cobalah untuk memulai beberapa komentar positif ya dari apa yang dituliskan. Misalkan kayak dia menulis cerita teen fiction, wah ceritanya idenya bagus juga nih, dikembangkan lagi misalnya. Misalnya tokoh-tokoh utamanya sudah dikembangkan lebih baik dari cerita-cerita yang lain. Itu kan memberikan positifnya dulu ya tentang cerita yang kalian buat atau kamu buat kayak gitu. Jadi nggak tiba-tiba kocok datang, ih jelek banget nih cerita sampah dan segala macam, nggak seperti itu ya. Tapi coba untuk memulai percakapan dengan sesuatu yang positif dulu, oke? Lalu yang kedua, mulai berikan pujian pada kelebihan yang dimiliki oleh si penulis itu. Misalkan si penulis itu udah rapih tulisannya ya tentang dialog teksnya udah bagus, narasinya nggak ada yang typo atau segala macamnya. Jadi kamu mulai coba puji, wah ternyata kamu sudah bagus ya narasinya, kalimatnya tuh berkembang, nggak hanya itu aja, itu pujian juga. Jadi setelah tadi dimulai dengan positif, lalu mulai lanjutkan lagi dengan pembicaraan positif dengan memuji kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh penulis tersebut. Oke? Yang ketiga, memberikan kritikan yang spesifik langsung misalnya kepada tujuannya dan bersifat membangun ya kritiknya. Misalnya tadi kamu sudah puji dia, misalnya awal kamu komentar dengan hal-hal positif kan tadi awalnya, terus kamu sudah puji si penulisnya ya. Lalu yang ketiga itu kamu berusaha untuk mengkritik apa yang menurut kamu harus diperbaiki dari si penulisnya itu. Misalnya aku sebagai si kritikan itu, si pengkritik, aku bilang ini semuanya sudah bagus, misalnya overall udah bagus, untuk narasinya oke, berkembang, dialognya udah cukup baik, penulisannya. Lalu yang harus diperbaiki adalah aku minta kamu mengembangkan ide-idenya. Ya, misalnya si penulis ini menceritakan kisah teen fiction yang hanya kisah percintaannya aja. Jadi aku sebagai si pengkritik, aku bilang coba kembangkan lagi ide-idenya. Ya, cerita teen fiction gak hanya tentang membahas dari segi kisah cinta pacaran anak SMA aja, enggak. Tapi sebenarnya masih banyak lagi hal-hal yang bisa kamu gali. Nah, itu namanya kritik membangun. Kamu bilang poin-poinnya di sini kamu terlalu banyak kisah cintanya, kamu terlalu berbelit tentang kisah cinta yang istilahnya sama aja dari A sampai Z, dibahasnya sama aja intinya. Kamu coba untuk kritik hal-hal itu. Aku sebagai pengkritik akan mengkritik hal-hal seperti itu. Jadi si pengkritik bisa masuk kritikannya, si yang penulisnya bisa menerima apa yang dikritik. Oke? Untuk yang keempat, ingatkan kelebihan si penulis lagi. Misalnya setelah kamu menyampaikan kritikan kamu tadi dari A sampai Z ya, kamu ingatkan lagi kelebihan si penulis. Kamu bilang, iya tapi narasimu udah bagus kok,
atau kalimat dialog tag-nya kamu sudah bagus, sudah lebih baik gitu kan jika dibandingkan penulis-penulis pemula lainnya. Hanya bagian itu aja yang diperbaiki, misalnya idenya itu kamu lebih kembangkan lagi. Nah, itulah baru namanya kritikan. Oke? Untuk yang kelima ya, si pengkritik harus memberikan dukungan kepada si penulis, ya. Memberikan dukungan dalam arti yang tadi aku bilang, setelah pertama tadi dibuka dengan hal-hal yang positif, lalu kamu si pengkritik memberikan kelebihan-kelebihannya, menceritakan kelebihan-kelebihan si penulis. Yang ketiga baru mengkritik. Yang keempat kamu ingatkan lagi si penulis itu punya kelebihan, gak hanya kekurangan. Lalu yang kelima kamu berikan dukungan. Misal yang tadi aku bilang, aku pengen si penulis itu mengembangkan ide lagi dari cerita teen fiction itu, jadi aku berikan dukungan. Ayolah, kamu pasti bisa. Istilahnya ide teen fiction itu luas. Kamu sebagai penulis pemula seharusnya bisa menciptakan karakter-karakter atau ide-ide baru yang belum pernah ada di Wattpad. Jadi itulah mendukung, istilahnya dukungan moral itu perlu. Kritik itu enggak hanya tentang poin-poin A, B, C-nya aja, tapi juga dari segi sarannya seperti apa. Jadi jangan sampai, tadi aku ingatkan dari awal, jangan sampai kritikan kamu itu sebenarnya menjatuhkan penulis, mental penulis. Oke, sekian video bahas habis atau BH aku kali ini tentang cara memberikan kritik yang baik dan benar. Semoga kalian paham, semoga kalian yang ingin memperbaiki literasi Indonesia, kalian bisa mensupportnya dengan baik, memberikan kritik yang membangun, istilahnya tidak menjatuhkan, tidak menggunakan kata-kata kasar dan segala macamnya. Oke, karena istilahnya semua orang dimulai dari ketidakbisaan. Jadi jangan kamu mandang rendah atau memandang hina orang-orang yang baru memulai nulis kayak gitu. Oke, sekian video BH aku kali ini. Semoga kalian suka, semoga kalian bisa diterima video ini, semoga bisa diterapkan dalam kegiatan menulis. Oke.